Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog keluarga Kulibaut. Dan kali ini kita akan memperbaiki sistem dari bahan bakar untuk mobil Panther 2,5. Jadi masalahnya, kebetulan ini mobil mertua saya sendiri. Jadi masalahnya mobil ini ketika digunakan untuk berjalan, nah kadang ketika kita menggas, sesekali seperti minyak tidak masuk ke injeksi pump, seperti nyendat ya apa bahasanya ya? Ya nyendat lah pokoknya, koyok minyak kecekik lah. Nah jadi tadi kebetulan sudah saya periksa di jalur BBM. Kalau saya perhatikan udah acakadul, amburadul. Mobil ini ketika kita starter tidak mau langsam, tidak mau posisi idle. Jadi seperti tekor minyak. Jadi bukan jualan saja yang pakai tekor, minyak bisa tekor. Kita coba untuk hidupin. Nah, posisi mobil ketika idle itu sangat bergetar. Oke. Ketika digas, ya wes. Intinya mobil ini merebet, minyak kecekik, minyak tekor. Nah, jadi nanti kita mau perbaiki sistem aliran bahan bakarnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share. Jika yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, dicoblos tombol merahnya, dibagikan ke semua, supaya ilmunya bisa berbagi-bagi. Nah, kalau yang mau membagikan di sosial media boleh. Yang mau membagikan di alam kubur juga boleh. Yang mau membagikan di alam goib, kalau bisa silahkan. Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk kalian semua yang punya masukan atau kritik dan saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. Yuk kita lihat. Aliran bahan bakar dari unit Panther 2,5 ini sudah amburadul. Amburadul itu apa bahasa kalian itu? Nah pokoknya sinilah, simaklah. Nah ini bagian pompa bensin dari pompa bensin untuk mobil bensin. Ini sudah dipasangkan. Nah di sini, nah di awal tadi saya sudah katakan bahwa kondisi dari injeksi pump ini sudah mulai lemah di pompa rotor. Kebetulan saat ini kondisi keuangan lagi tidak memungkinkan untuk perbaikan. Jadi kita pasangkan pompa ini. Nampak enggak? Pompa dari otomatis minyak mobil bensin. Nih, kita pasangkan di sini untuk membantu supaya minyak yang masuk ke injeksi pump bisa terpompa dengan padat. Tapi saat ini keluhan dari yang sering mengendarai mobil ini ketika digas sering nyendat, merepek, seperti kurang minyak, padahal minyak full. Nah, nanti ini kan udah nggak dipakai, filter ini nanti kita coba pakai lagi, kita coba pasangkan ke aslinya lagi kan, bawaan dari pabrikan. Nanti akan kita coba benerin ini dari mana asal mula, dari mana penyebab dari merepek itu sendiri. Yuk simak terus video ini hingga akhir. Iya, masih. Ya wes, ini sebenarnya di awal saya yang masang ini untuk membantu di pompa injeksi pump yang sudah melemah. Tapi kalau ini bukan saya, ini acakadul, ini nggak tahu ini kok bisa kayak gini nih. Ya wes, nanti kita perbaiki semuanya, kita pakai semua. Kenapa ini nggak dipakai, kenapa ini nggak dipakai, biasa ada penyebabnya. Nanti ini coba kita cek. Kita buka, ini juga kita cek, kalau kotor nanti kita ganti. Ini pompa yang nggak dipakai tadi. Ini juga filter tadi udah nggak dipakai. Nah, diganti sama filter ini dengan filter bensin ini. Filter bahan bakar untuk mobil bensin. Nah, dipasangkan di mobil solar. Nah, ini yang alat yang saya katakan sama kalian tadi. Ini
pompa minyak yang digunakan untuk mobil berbahan bakar bensin. Ini umumnya dipakai sama Carry 10 atau enggak ya Suzuki Katana kalau yang sudah gantian. Nah, jadi ini fungsinya ini untuk mensuplai minyak ke injeksi pump, dikarenakan injeksi pump sudah mulai lemah bagian pompa rotornya. Jadi sebelum saya pasangkan ini dulu, kebetulan ini mobil mertua saya. Nah, jadi kondisi mobil ini selalu bergetar dan minyak selalu tekor. Ketika kita tambah gas, oke, ada lagi tenaga. Kita angkat gas, mesin bisa mati sendiri. Nah, ini sebenarnya saya tidak rekomendasikan untuk kalian semua. Tapi untuk kalian semua yang memiliki budget tipis dengan permasalahan yang sama, kalian boleh mencoba. Ini harganya kisaran 120, 130 lah paling mahal. Ada yang lebih bagus dari ini, bentuknya lebih besar dan hasil pompanya lebih bagus. Tentu saja harganya ya kisaran 300 sampai 400 ribu. Jadi ini udah lumayan. Ini dipasang untuk sementara ketika kalian belum memiliki budget untuk perbaikan injeksi pump. Jadi ketika kalian semua sudah memiliki dana untuk melakukan perbaikan di injeksi pump karena permasalahannya di injeksi pump, ini sebaiknya dibuang saja. Ingat, ini untuk sementara. Wis. Nah, ini yang nggak dipakai tadi. Nanti kita coba perbaiki apa permasalahan dari kenapa part ini nggak dipakai. Padahal pabrik sudah susah payah mendesain part ini nih untuk dipakai. Oke. Nah. Nah, ini kondisi filter. Kemungkinan ini nggak dipakai lagi dikarenakan ada terjadi sumbat. Nah, jadi karena ini tersumbat, nah ini kotorannya. Nampak kan? Ini kotoran dari tangki yang dibawa oleh bahan bakar yang akan masuk ke injeksi pump. Kebetulan di sini ada filter. Nah, sebenarnya filter ini untuk memisahkan bahan bakar dengan air jika terjadi bahan bakar bercampur dengan air. Nah, untuk kotoran seperti ini biasanya filter ini yang menyaringnya. Karena kotoran yang terlalu banyak, nah, sebelum sampai filter pun ya sudah seperti ini. Ini bahaya ketika sudah masuk ke injeksi pump. Oke. Ini juga kemungkinan menjadi salah satu penyebab dari mesin ini berepep atau tekor bahan bakar. Wes, sekarang kita buka bagian ini. Nah, ini filter dari bahan bakar sebelum bahan bakar masuk ke injeksi pump. Nah, jadi ketika ada kotor-kotoran yang seperti ini difilter dulu sama ini. Jadi kotoran ini tidak ikut masuk ke dalam injeksi pump. Nah, inilah kondisi filter. Kemungkinan karena ini sumbat, jadi bahan bakar yang akan masuk ke injeksi pump terhambat. Nah, kebetulan dilangsungkan, ini nggak dipakai. Kedua komponen ini tadi nggak dipakai, kemungkinan dikarenakan ini sumbat, jadi bahan bakar yang masuk ke injeksi pump tidak lancar. Itu jadi merebet lah. Diganti sama ini, tapi masih merebet. Ini nih, dah, ini kotor banget ini. Wis kotor kabeh. Dari ketiga komponen filter yang dipasang, ini semuanya kotor. Ini penghuni di dalam filter. Nih. Jadi, untuk kalian semua yang memiliki kendaraan dengan berbahan bakar solar, usahakan memakai solar yang bersih. Nah, ini. Tapi keuntungannya mobil manual atau dengan masih menggunakan injeksi pump manual, ini bisa pakai minyak bosok. Ini minyak bosok ini namanya ini. Nah, ini. Nah. Jadi
ini sebenarnya berfungsi untuk pompa manual ketika mobil berangin ini. Tapi saya tidak tahu karena pas kita buka tadi ini udah dilepas. Tak boleh iobeng. Nah, ini katup ini main. Nih, nah, main. Ini tidak boleh terjadi kebuntuan atau terjadi penyumbatan di area sini. Karena ketika terjadi penyumbatan, pas kita pompa ini nggak rapet, nggak bisa nutup seperti ini. Nah, akhirnya filter bahan bakar nggak bisa ke pompa. Bahan bakar nggak bisa ke pompa ke filter. Oke, coba kita buka ini. Apa yang menjadi masalah? Komponen ini nggak dipakai sehingga terbengkalai. Wis. Kita buka. Ada apa gerangan di dalam ini? Ini kita lepaskan dulu. Oke. Kemungkinan karena ini nyumbat, jadi sirkulasi perjalanan bahan bakar menuju sistem injeksi pump itu jadi terhambat dikarenakan ini ada penyumbatan. Ini masalah dari merepek ini. Kita cek bagian tangki bahan bakar. Tuh. Ini kosong. Bersihkan. Oke, kita bersihkan tangki bahan bakar. Ini kotorannya ini. Nah, jadi kesimpulannya, ketika teman-teman memiliki kendaraan solar, permasalahannya dengan selalu filter jadinya kotor. Nah, bisa dicek bagian tangki. Ini kotoran yang terdapat di dalam tangki. Nah, ini semua ini kotoran tangki ini. Nah, ini. Iki masih iki kotoran dari dalam tangki. Wis, ini sudah kita bersihkan semua. Nah, tinggal kita pasang lagi. Ini tadi kotoran di sini lumayan banyak yang nyumbat. Selanjutnya ini juga sudah kita bersihkan. Pun nggak bisa bersih nian. Wis, sekarang kita pasang pompa. Ini pasangnya. Nah, ini berfungsi sebagai klep. Jadi kalau sudah kita pompa, ini nutup. Nah, semakin kita pompa, kalau ininya masih bagus, maka bahan bakar akan padat. Nah, ini kan masih ada celah ini. Nih. Ini harusnya nutup. Kita buka lagi. Nih, perhatikan ketika masang ini harus rapat sama ini. Nih. Pelat ini harus rapat dengan bagian sini. Nah, ini solusinya. Kalau sudah dipasang nggak rapet, ini tinggal kita bengkokin sedikit aja. Nah, kita bengkokin. Wis, mantep ini. Wis, pasang nih. Kita kencangkan secukupnya. Nah, kan? Bisa dilihat di sini. Ini rapet. Klep ini nih rapet sama ini. Ya, setelah kita bengkokkan sedikit, nah, rapet klepnya. Wis, mantap. Nah, kalau untuk pengetesan, ini posisi pelat ini, katup ini sudah rapat dengan bodi atau belum, kita bisa tiup sini. Nah, kalau tadi kan plong, blos, ya wis. Sekarang langsung kita pasangkan. Ini di sini. Nah,
langsung saja kita pasangkan. Langsung kita pasangkan di situ. Kita lihat hasilnya. Ya wes masih, ini sudah kita rangkai aliran bahan bakar sedemikian rupa. Nah ini udah nggak semrawut lagi seperti tadi kan, kita rangkai. Ini kita udah pakai lagi, kita gunakan yang sudah dipakai pabrik, kita pakai. Ini juga dipakai. Yuk, ini untuk filter bahan bakar bensin kita pakai pada bagian awal. Nah, selanjutnya naik langsung ke pompa bahan bakar yang dipakai umumnya pada mobil bensin, biasanya carry 10 ataupun carry 10 Zebra, tapi nggak seperti ini. Intinya ini pompa bensin untuk mobil bahan bakar bensin. Selanjutnya sini naik. Nah terus kenapa masih pakai pompa ini? Ya seperti dikatakan di awal tadi, karena pompa di injeksi pump sudah mulai melemah. Jadi kalau nggak pakai pompa ini, biasanya mesin sering mati sendiri ketika kita angkat gas. Sebenarnya teknik seperti ini tidak saya rekomendasikan untuk jangka panjang. Ini untuk sementara, karena kan sekarang kondisinya lagi nggak ada uang untuk perbaikan injeksi pump. Jadi kita pakai ini, dibantu pompanya pakai ini supaya normal. Lanjut, rangkaiannya naik ke sini langsung ke pompa. Pompa ini berfungsi untuk berfungsi untuk memisahkan bahan bakar sama air supaya pisah. Lanjut, sini filter terakhir masih kita pakai yang lama. Lanjut, masuk ke injeksi pump. Oke, sini. Yuk, coba hidup, Pep. Nah, mesin udah mulai stabil. Gas juga udah mulai enak kan? Rangkaiannya. Nah. Oke, semoga video yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog Kulibaut channel selanjutnya.